Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rahmat Tuhan beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam penuh sukacita karena Tuhan selalu beserta kita. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang pertama, tanggal 9 Maret 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas, bab 4, ayat 1 sampai 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari lamanya. Ke padang gurun artinya ke suatu tempat yang sunyi, di mana hiruk pikuk manusia tidak terdengar. Di sini Yesus ingin mengasingkan diri dari keramaian dalam bimbingan Roh Kudus. Namun dalam Injil hari ini, Roh Kuduslah yang membawa Yesus. Namun di sana Yesus bertemu dengan iblis. Dan terjadilah rencana-rencana iblis kepada Yesus, terutama pada hari ke-40 Yesus berpuasa. Sebagai orang yang berpuasa, tentu iblis sangat tahu rasa lapar itu sangat menggoda. Ini dilihat iblis sebagai suatu peluang untuk menggoda Yesus. Dan ia menawarkan kepada Yesus agar merubah batu menjadi roti. Tujuannya agar Yesus bisa makan karena ia tentu sedang lapar. Nah, disinilah kejelian iblis untuk menggoda, menawarkan hal-hal yang sangat primer, yang sangat dibutuhkan pada kondisi yang sedang dialami Yesus. Tapi dari sini juga dapat kita lihat bagaimana Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun itu ternyata punya kuasa yang lebih besar. Sehingga Yesus berani dengan tegas menjawab, hidup bukan hanya dari roti saja. Yesus mengatakan saja, artinya memang roti juga dibutuhkan. Namun bukan hanya itu syarat hidup, tapi dari setiap firman kita dapat hidup. Setelah kekalahan iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, iblis mencari cara lain. Ia dengan seketika menunjukkan semua kekayaan, kerajaan dunia kepada Yesus dan menawarkan kepada Yesus, lihatlah, semua ini telah diserahkan kepadaku dan aku berhak untuk memberi kepada siapapun aku mau, dan aku akan memberikan kepadamu dengan syarat kau harus menyembah aku. Godaan kedua ini adalah godaan kekuasaan, harta. Namun Yesus dengan tegas menjawab, hanya Allah lah yang patut disembah. Artinya kuasa Roh Kudus masih lebih dominan, sehingga Yesus bersikukuh menentang, menolak tawaran iblis itu. Yang ketiga, iblis masih mencari cara bagaimana untuk menggoda Yesus.
Dan kali ini godaannya sedikit lembut. Iblis hanya membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Tentu tempatnya tinggi. Dari sana iblis menawarkan kepada Yesus, "Jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan membopongmu agar kakimu tidak tersentuh kepada batu." Di sini iblis menawarkan kepada Yesus suatu kemanjaan, sebab Yesus adalah putra Allah, pantas untuk bermanja kepada Bapa. Inilah godaan yang sedikit lembut. Namun Yesus juga menolak dengan berkata, "Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah, di minggu Prapaskah yang pertama ini, kepada kita telah disuguhkan akan ragam godaan iblis yang akan datang menggoda kita. Mulai godaan makanan, karena memang ini adalah kebutuhan primer, makan. Dan kerap orang mengatakan setajam-tajamnya pedang, lebih tajam perut. Artinya saat kebutuhan perut tidak terpenuhi, orang akan berbuat segala macam. Apapun mungkin terjadi. Itulah prinsip manusia. Namun Yesus hari ini mengajarkan agar kita tidak memakai prinsip itu. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Nah, disinilah kita diajar oleh Yesus, diteguhkan oleh Yesus. Dengan keberanian Yesus menolak. Yang jelas pada saat itu Yesus lapar. Dan Yesus punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Namun Yesus tidak mau mengiyakan apa yang dikehendaki iblis. Godaan kedua juga yang sering terjadi kepada kita. Bagaimana suatu kuasa kekayaan. Ini yang selalu dikejar manusia. Bayangkan dalam setiap pemilu, seseorang yang ingin menduduki suatu kursi, baik itu legislatif maupun eksekutif, siap berlaku apa saja untuk menang. Bukan hanya untuk menang, untuk meraih kemenangan ini dia sanggup berbuat curang, mengadakan fitnah kepada lawan-lawannya, membuat propaganda yang tidak mungkin ia kerjakan bila ia terpilih. Semua ini adalah godaan iblis yang pernah dialami Yesus. Dan kini menggoda kita. Tapi Yesus telah memberi contoh. Bagaimana Yesus bertahan dari godaan iblis itu. Yesus bertahan bahwa dia akan selalu setia kepada Bapa saja. Ia tidak mau menjadi hamba kekuatan-kekuatan lain. Bagi dia hanya Bapalah tempat menyembah. Walaupun diiming-imingi dengan segala kuasa dan harta, Yesus tetap bertahan. Dan godaan yang ketiga, ini adalah godaan kemanjaan. Kalau saya mengatakan ini godaan kemanjaan, bagaimana kita juga sering mengalami ini. Kita ingin bermalas-malas, ingin dimanja oleh semua. Kita ingin dimanja oleh gereja. Kita ingin dimengerti oleh gereja. Tapi kita tidak pernah mau mengerti apa tujuan gereja memberi aturan dan ajaran kepada kita. Kita hanya berprinsip gereja untuk menyelamatkan manusia. Biarpun saya semanja apa, senakal apa, gereja harus menolong saya. Inilah prinsip manusia dalam hidup menggereja yang sebenarnya adalah suatu prinsip yang salah. Bagaimana Yesus digoda oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah.
karena para malaikat akan membopongnya. Namun Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allah. Begitu juga dengan kita. Memang gereja akan selalu berusaha untuk menyelamatkan kita. Namun kita harus ingat konsekuensi sebagai umat Allah. Bukan hanya ingin ditolong gereja, namun kita tidak memberi diri. Kita juga harus memberi diri kepedulian kepada gereja. Inilah simbiosis hubungan antara umat dengan gereja. Jangan sebagai umat yang manja hanya ingin dilayani, namun tidak pernah peduli bagaimana hidup menggereja yang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Roh Kudus yang membawa Yesus, namun iblis juga datang dalam tempat yang sepi itu. Tapi karena Yesus selalu mendekatkan diri kepada Roh Kudus, kuasa iblis tidak mampu mengalahkannya. Begitulah kiranya kita dalam perjalanan hidup kita telah mengimani Yesus. Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Bagaimana kepekaan kita kepada bisikan Roh Kudus untuk menentang segala godaan-godaan iblis, godaan kenikmatan duniawi. Dengan kita tetap bersandar kepada Roh Kudus, niscaya godaan iblis itu akan kalah. Tapi ingat, saat iblis kalah, iblis akan selalu mencari celah, mencari waktu, kesempatan. Di mana kita lengah, iblis akan tetap datang untuk menggoda kita. Berhati-hatilah senantiasa, bertekunlah kepada Allah, bertekunlah untuk selalu mendengar bisikan Roh Kudus, agar kita pun kuat untuk melawan bujukan, rayuan dari iblis yang ingin menarik kita dari Allah. Amin. Selamat Prapaskah, Tuhan memberkati.